Yes. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu. Kalau pagi ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Urapi kami Tuhan, kami butuh urapan-Mu yang membawa kepada level yang berikutnya. Oleh karena itu biarlah kami serahkan semua umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, urapi mereka. Bahkan seluruh pendukung acara ini kami serahkan kepada Tuhan, sehingga semua berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian dengan apakah aku balas kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dengan apa aku membalas cinta-Mu yang Kau berikan padaku, yang ku terima dari-Mu. Dengan apakah Kau membalas? Dengan apa ku membalas cinta-cinta-Mu, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mau Bapakku yang setia. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang Kau berikan padaku, yang ku terima dari-Mu. Dengan apakah ku membalas? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Mari sembahlah Dia, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang layak disembah, Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku mau selalu bersyukur, kami selalu bersyukur. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang setia, Amin. yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami terus percaya akan kuasa-Mu, mujizat. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu, Bagi nama. karena Engkaulah kebutuhan terbesar kami. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sebentar firman-Mu disampaikan, menguatkan, meneguhkan kami, Amin. bahwa di dalam Yesus selalu ada mujizat. Amin. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Halo. Ya, kita percaya pada pagi hari ini ada hal yang luar biasa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Amin. Amin. Oleh karena itu mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya, dengan satu judul bahwa Tuhan Yesus sumber mujizat. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus benar-benar sumber mujizat. Amin. Karena memang tidak ada mujizat di luar Yesus. Ya. Sekalipun mungkin kita mengalami ada hasil-hasil daripada apa yang kita kerjakan, itu adalah sesuai dengan tenaga kita. Yes. Sesuai dengan kerja keras kita. Amin. Tetapi yang dikatakan mujizat adalah melebihi apa yang kita kerjakan, Ya. melebihi apa yang natural, artinya di atas rata-rata, itu mujizat Bapak Ibu. Dan hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Contohnya 5 roti dan 2 ikan, itu mujizat. Amin. Ya, air menjadi anggur, itu mujizat. Amin. Ya, Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu. Hal-hal yang tidak mungkin itu adalah mujizat. Contohnya hari ini kita tidak punya apa-apa lagi, sementara banyak hal yang harus kita tutupi, tetapi tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba ada pertolongan, itulah mujizat. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di Markus 1 ayat 29 sampai 34, ya di sana ada satu kisah yang luar biasa ya. Seorang perempuan yang sakit Tuhan sembuhkan ya. Di Markus 1 ayat 31 dikatakan ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita demam hari ini, kita makan obat, apakah langsung turun? Enggak juga. Tidak. Ya, ada proses. Bahkan sampai ke dokter, sampai ke rumah sakit ada juga yang lama sembuhnya. Ya, demamnya bukan demam yang biasa. Nanti kita bahas ini Bapak Ibu. Namun kerinduan setiap kita pasti mengalami mujizat. Amin. 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 Kami selalu mengharapkan mujizat. Bapak Ibu juga tentunya pasti mengharapkan mujizat. Ya. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini ada hal yang luar biasa bagaimana kita mengalami mujizat. Saya mau katakan bahwa agar kita mengalami mujizat selalu undanglah Tuhan Yesus datang Amin. ke rumah kita semuanya. Ya, waktu kita undang Yesus datang ke tempat kita, ke usaha, ke bisnis kita. Ya, maka dia akan selalu datang dan membawa mujizat. Amin. Ya, yang paling bermasalah adalah, yang paling menyedihkan adalah waktu kita butuh mujizat, tetapi kita tidak undang Yesus. Ya. Ya, bahkan waktu kita dalam mengalami sakit penyakit, kita butuh mujizat, ya, pemulihan, berkat, ya, ada perkara-perkara besar yang kita tidak bisa selesaikan, kita butuh mujizat. Salah satu untuk menghadirkan mujizat adalah undang Yesus Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi jangan pernah kita butuh sesuatu yang supranatural tidak mengundang Tuhan Yesus. Kita mempergunakan akal pikiran kita. Oke lah, itu sah-sah saja karena kita sebagai manusia makhluk hidup punya akal, punya pikiran, punya emosi dan juga punya kehendak. Itu udah jelas. Tetapi kalau Yesus yang kita libatkan, dia akan proteksi itu semua dan menjadikan itu semua menjadi satu hal yang membawa mujizat. Amin.
Kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, Zakheus juga mengalami suatu kisah yang begitu luar biasa setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Oh, luar biasa. Ya, kisah Zakheus kita tahu bahwa dia adalah seorang yang bertubuh pendek dan dikatakan dia pengen rindu melihat Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan dia yang melihat dulu, tapi Tuhan yang melihat dia dulu, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu Yesus mengatakan saya mau ke rumahmu, apa yang terjadi? Terjadi pertobatan yang luar biasa. Zakheus dijamah, Zakheus mengalami pemulihan Bapak Ibu saudara sekalian. Zakheus diubahkan pola hidup, pola pikir, dan apa yang menjadi kebiasaan selama ini dia tiba-tiba bertobat di sana. Dan dia punya komitmen Bapak Ibu saudara sekalian. Dan dia bisa mengatakan Bapak Ibu, biasanya orang untuk mengatakan masalah uang, harta itu biasanya itu agak sungkan Bapak Ibu. Tetapi di Lukas 19 ayat 8 Zakheus mengatakan ya begitu luar biasa ya. Bahkan Yesus setelah ada di sana, Zakheus punya komitmen. Komitmennya adalah dikatakan demikian, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Amin. Dan sekiranya, perhatikan, ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Oh, luar biasa. Jarang-jarang orang seperti ini Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan yang menjamahnya, Roh Kudus yang menjamahnya, ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena memang untuk menyerahkan harta milik itu sulit. Apalagi mengembalikan dikatakan 4 kali lipat. Berarti kalau dia peras seseorang itu 100.000, dia akan kembalikan 400.000. Setengah miliknya, dia kaya raya Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, haleluya. Jadi kalau bukan Yesus yang menjamah hatinya, maka dia tidak akan bisa berbalik. Karena apa? Karena hidup manusia itu biasanya serakah. Dan ingin lebih lagi. Dan biasanya tidak memperdulikan orang lain. Lo susah, orang apa-apa. Yang penting aku ini bahagia. Bahkan ada orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain, itu biasa. Tetapi Zakheus waktu Yesus datang ke rumahnya, dia mengalami pemulihan total Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi saya rindu Bapak Ibu, kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen, harus terjadi pemulihan total. Amen. Jangan separuh-paruh, jangan tanggung-tanggung. Takutnya nanti kita dimuntahkan, amin. Takutnya Tuhan katakan aku tidak kenal kamu. Padahal kita sudah melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita sudah korban dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan katakan aku tidak kenal kamu. Karena perubahan kita perubahan yang tidak maksimal. Zakheus maksimal Bapak Ibu, total dia punya komitmen. Haleluya. Komitmen kita tidak boleh berubah-ubah. Waktu kita katakan aku mau melayani Tuhan, lebih sungguh lagi, lebih sungguhlah. Haleluya. Bahkan ada lagi kita lihat bagaimana bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber mujizat yang dialami oleh Simon Petrus. Ya, Yesus datang ke sana, ya, di mana dikatakan bahwa ibu mertua Simon yang tadi kita baca bahwa ibu mertua Simon itu terbaring karena sakit demam. Dan diberitahukan kepada siapa? Kepada Yesus. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang ke sana dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Oh, luar biasa. Atas perempuan itu sehingga demamnya lenyap, artinya sembuh. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau katakan apapun penyakit yang kita alami, undang Yesus. Amen. Waktu Yesus jamah, oh mujizat terjadi. Amin. Amen. Yesus jamah. Amin. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Sehingga sembuh. Bapak Ibu saudara sekalian, ibu mertua Petrus mengalami kesembuhan secara sempurna, tidak separuh-separuh. Dia tidak berkata, gimana? Sudah sembuh belum? Ya, lumayan. Belum, enggak seperti itu. Tetapi sekonyong-konyong, tiba-tiba sekejap demamnya hilang dan terjadi kesembuhan.
Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita minta hamba Tuhan mendoakan kita, tetapi kadang-kadang kita kepercayaan kita gantungkan atau kita letakkan kepada orang yang mendoakan. Tetapi yang Tuhan mau Bapak Ibu, kita sendiri harus mengundang Yesus. Di hati kita harus terus berkobar-kobar untuk mengikut Yesus. Sehingga waktu kita didoakan, maka iman yang mendoakan, bahkan iman yang didoakan, iman yang di sekitar yang mendoakan itu akan membuahkan ataupun menghasilkan mujizat yang besar. Amen. Karena apa? Karena ada doa sepakat. Jadi dua kasus ini atau dua kisah ini, yaitu kisah daripada Zakeus dan ibu mertua daripada Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini membuktikan waktu Tuhan Yesus hadir, maka terjadilah mujizat. Oleh karena itu saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu, jangan pernah menyerah pada keadaanmu hari-hari ini. Mungkin keadaanmu saat ini, kesehatanmu terganggu, bahkan engkau terbeban di dalam sakit penyakit itu, Amen. terbelenggu dalam sakit penyakit itu. Amen. Jangan menyerah pada keadaan itu. Rumah tanggamu hari-hari ini berantakan ataupun sepertinya tidak bisa dipertahankan. Atau mungkin kau lihat suami istri atau anak-anakmu atau orang yang ada di rumahmu sepertinya aduh buat pusing. Tetapi saya mau katakan jangan menyerah pada keadaan Amen. itu. Haleluya. Usaha bisnismu hari-hari ini, engkau sudah berjuang untuk tetap bertahan, untuk tetap naik, tetapi selalu susah untuk naik, bahkan tambah turun. Saya mau katakan jangan menyerah pada keadaan. Amen. Mungkin engkau orang yang di PHK saat ini dan engkau sedang mencari pekerjaan untukmu dan engkau mungkin banyak pergumulan saat ini. Jangan menyerah kepada keadaan itu. Haleluya. Pertanyaannya, waktu kita mengalami hal-hal seperti itu, sudahkah kita mengundang kehadiran Tuhan Yesus? Haleluya. Sudah kita mengundang? Amen. Atau kita hanya berharap tapi tidak mengundang? Untuk mengundang seseorang Bapak Ibu, terkadang kita harus memelas. Ya kan, harus memelas Bapak Ibu. Harus memelas. Ya, karena kita yang butuh. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi mari bangunlah mesbah keluarga. Haleluya. Setiap hari di mana seluruh anggota keluarga berdoa, membaca dan merenungkan firman-Nya serta menaikkan puji-pujian. Karena Tuhan itu senang dipuji dan Dia senang kalau firman-Nya dibaca. Dan Dia senang ada kesehatan dalam keluarga. Amen. Jangan suami kemana, istri kemana, anak-anak kemana. Nah, ini bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini bahaya. Justru kalau kita hilang kontrol kepada keluarga kita, ini akan mengakibatkan banyak pergumulan, permasalahan. Amen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di Matius 18 ayat 20, ini adalah satu cara kita untuk mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita, hadir di dalam segala pergumulan kita. Kita lihat di Matius 18 ayat 20 dikatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu cara yang terbaik Bapak Ibu menurut Matius 18:20 untuk menghadirkan kuasa Tuhan, menghadirkan mujizat dalam kehidupan kita, yaitu ada 2 atau 3 orang berkumpul. Artinya Bapak Ibu, kenapa enggak 1 gimana Pak? 1 juga mujizat terjadi. Tetapi 2 atau 3 orang itu artinya agar kita sepakat di dalam keluarga. Amin. Kenapa 1, 2, 3 orang? Karena kalau suami istri itu udah 2 orang. Kalau mereka belum punya anak, berarti 2 orang ini sudah sepakat. Kalau mereka sudah punya anak, berarti mereka sepakat dengan anak-anak mereka. Itu artinya Bapak Ibu ya. Bukan berarti ada bertanya kepada saya, Pak, kalau hanya saya yang mengundang hadir, Tuhan hadir enggak? Hadir. Tetap hadir karena Tuhan itu maha hadir. Tetapi ayat ini berkata 2, 3 orang. Artinya ada 2 sepakat. Itu lebih dahsyat menghadirkan kuasa Tuhan. Amin. Artinya setiap pagi, setiap malam kita dari tempat ini, mungkin Bapak Ibu sendiri di rumah, berarti kita sudah lebih daripada 2, 3 orang. Jadi mujizat terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Mazmur 133 ayat 3b dikatakan,
Dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk lama-lamanya. Jadi waktu kita sepakat Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dikatakan ke rumah Bapak Ibu lah datang menghantarkan berkat. Ke usaha bisnis pekerjaan Bapak Ibu, Tuhan datang menghadirkan berkat. Sebab Tuhan itu maha hadir. Wahyu 3:20 ayat terakhir dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini ada bisa beberapa pembahasan. Yang pertama, bisa berdiri di depan pintu rumah kita mengetok. Bisa juga di dalam pintu hati kita diketok Bapak Ibu. Jikalau ada yang mau atau orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Bapak Ibu dan saya mendengar suara Tuhan dengan baik. Oke? Dan dikatakan di sini bahwa jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, mari kita bukakan pintu selebar-lebar buat Tuhan. Karena waktu Tuhan Yesus datang, dia tidak datang sendiri, tetapi dia datang bersama mujizat. Dikatakan aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini percayalah, apapun yang kerjakan, kerjakanlah dengan baik, kerjakan dengan tekun, kerjakan dengan takut akan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dia hadir di sana untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu saya ingatkan Bapak Ibu, tetaplah fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada hal-hal duniawi ini, karena ini akan menarik kita ke bawah. Tapi untuk kita fokus kepada Tuhan, dia akan angkat kita lebih tinggi lagi. Karena Yesuslah sumber mujizat di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Namun pertama siapa? Ya, kita bacakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung, ya. Iya. Yaitu ada Ibu Liana, shalom. Iya, terus ada juga Maya, shalom. Ada juga Ibu Luahani, shalom. Terus ada Bapak Teddy Rudi, shalom. Terus ada Bu Yakni. Terus ada Bapak Tumpak Silalahi, Ibu Eca, shalom. Opung Yosef, shalom. Shalom. Terus ada juga Ibu Rosinta Utagaol, shalom, Tuhan berkati. Terus ada juga Susi Stek, ya, shalom Ibu. Terus ada juga Yoas, shalom. Oke. Tumpak Silalahi, Bapak Tumpak. Udah Bapak Tumpak. Siapa lagi situ? Hah? Oh, Kakak Basaria Syahan, halo, shalom. Berduka cita ya Kak. Oke. Opung telah meninggal. Oh gitu ya, iya. Mamanya dipanggil Tuhan. Oh di iya. Di kampung. Iya, ya Kakak, kita turut berduka cita ya. Ya, kita doakan keluarga besar semuanya dalam perlindungan Tuhan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan ya. Oke, salam buat keluarga besar kita di Siantar ya. Oke, kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan menyerah pada apapun jua, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat itu masih terjadi. Amin. Sebab rencana Tuhan, rencana yang begitu luar biasa, mengangkat kami lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu pada pagi hari ini hamba berdoa buat saudara, teman, jemaat Tuhan yang mengikuti setiap doa-doa di dalam live yang kami lakukan. Oleh karena itu mereka layak menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Liana Herawanti bersama dengan Pak Titus, berkati keluarga ini dengan berkat yang luar biasa. Baik kesehatan suami istri, bahkan anak-anak, bahkan juga menantu mereka. Kami percaya kesehatan sempurna mengalir dalam nama Yesus. Bahkan apapun pergumulan mereka, biar Tuhan yang menolong mereka. Bahkan usaha pabrik mereka biarlah semakin hari semakin bertambah-tambah setiap ordernya Tuhan. Kami percaya semakin diperluas usahanya, maka omset juga semakin banyak. Dalam nama Yesus kami percaya mujizat selalu dialami oleh keluarga Pak Titus. Terima kasih Bapak. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Maya bersama dengan Monik, berikan kesehatan sempurna, berkati pekerjaan mereka, bahkan buat mereka lebih lagi melayani Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan menjadi penolong bagi mereka. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lohane, berkati bersama dengan Pak Endang, berikan kesehatan sempurna, bahkan ketiga putranya. Hamba berdoa apapun yang diusahakan dikerjakan mereka, baik dagangan daripada Bu Hani, biarlah berkat-berkat Allah melimpah atasnya. Dalam nama Yesus tambah-tambahkan langganannya, bahkan berkati pekerjaan Pak Endang, berkati pekerjaan daripada Febri, bahkan juga mari berikan pekerjaan kepada Erik. Dalam nama Yesus, bahkan hamba berdoa buat kuliahnya, setiap biayanya Tuhan sediakan, bahkan pendidikan daripada Tius, biar dia bisa mengikuti dengan baik dan segala biayanya Tuhan yang sediakan. Hamba juga berdoa saat ini buat Bapak Teddy Rudi, berkati Pak Rudi, berkati anak menantu cucunya, bahkan hamba berdoa buat orang tuanya di Garuda, bahkan adik, bahkan ponak-ponakannya, berikan kesehatan sempurna, bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan menjadi penolongnya. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Bu Yakni, dalam nama Yesus berikan kesehatan kepada Bu Yakni, panjang umur dan anak menantu cucunya dalam kesehatan sempurna, bahkan apapun usaha mereka, bisnis mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan pergumulan mereka buat pernikahan anaknya di bulan 10, biarlah mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Tumpak Silalahi, berkati dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah atasnya dalam kesehatan suami istri, bahkan anak-anaknya, bahkan usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Pak Harno, Bu Eca, berkati suami istri ini, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kedua putranya dalam perlindungan Tuhan, baik dalam kesehatan, kepintaran, masa depan yang hilang gemilang. Bahkan orang tua mereka juga kuserahkan kepada Tuhan, berikan kesehatan, berikan panjang umur, sehingga sukacita melimpah-limpah. Bahkan Abang Pak Harno Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga adik daripada Bu Eca di Kemayoran, berkati suami istri, berkati anaknya, bahkan berkati usaha mereka dengan berkat yang melimpah. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Opung Yosef, berkati Opung Yosef, berikan kesehatan sempurna, panjang umur, bahkan usahanya Tuhan berkati berlimpah-limpah, bahkan anak menantu cucu cicit semua keluarga besar biar dalam perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Mama Daniel yang ada di Surabaya, Tuhan berikan kesehatan suami istri, anak-anak menantu cucunya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan apapun yang mereka alami hari ini, biarlah Tuhan menyertai mereka dan mengadakan mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Ibu Rosinta Utagaul, berikan kesehatan kepada ibu ini, panjang umur,
Timur, melihat semua anak-anaknya diberkati, cucunya, menantunya dalam penyertaan Tuhan. Apapun pekerjaan anak-anaknya, baik Daniel, bagi Ibu Dewi, Tuhan berikan mujizat terjadi, pertambahan demi pertambahan terjadi dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Susi Stek, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan, bahkan juga keluarganya diberkati. Apapun pergumulannya, apapun kegiatannya hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Yoas, berkati Yoas, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan juga pelajarannya bisa diikuti dengan baik, segala biaya studinya Tuhan sediakan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Marta Huta Barat, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa orang yang mencari Tuhan akan mengalami Tuhan dan mengalami mujizat demi mujizat. Oleh karena itu berkatilah Ibu Marta Huta Barat dengan kesehatan sempurna, keluarga, anak semuanya, bahkan apapun usaha, pekerjaannya, pergumulannya, biar Tuhan yang tolong dia dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa saat ini juga buat Ibu Yeni, Pak Hari, berkati suami istri, berikan kesehatan, pekerjaan Pak Hari diberkati. Bahkan berdoa buat anak-anaknya dalam penyertaan pelindungan Tuhan. Amen. Bahkan Kristus yang bekerja diberkati, bahkan teruslah Engkau berkarya dalam dirinya sehingga dia bisa lebih lagi di dalam melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada dia. Bahkan jika berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan segala biaya studinya Tuhan sediakan. Terima kasih. Bahkan berdoa saat ini buat kakak Basaria Siahan yang saat ini mengalami duka, mereka ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Oleh karena itu berikan kekuatan, berikan penghiburan khususnya keluarga besar. Kami percaya pertemuan di kampung nanti biarlah semua dalam keadaan sehat, tidak ada virus yang bisa menyebar di sana. Kami percaya biarlah dalam duka mereka terjadi sukacita karena Tuhan menyertai mereka. Segala proses demi proses yang dilakukan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih Bapak. Akhirnya pada pagi hari ini kami percayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat keluarga daripada Bapak Ula, Ibu Pebi, berkati mereka dalam segala aktivitas usaha mereka. Biarlah order-order semakin bertambah-tambah, omset semakin bertambah. Bahkan anak mereka Ula berikan kesehatan, kepintaran, bahkan bertumbuh dengan sempurna. Bahkan kapanpun Ibu Pebi hendak melahirkan, biarlah Tuhan menyertai menolongnya. Ibu dan bayi sehat. Bahkan juga kami percaya segala biaya yang dibutuhkan Engkau sediakan. Bahkan kami berdoa saat ini buat keluarga Pak Nugroho, berkati keluarga ini, berikan kesehatan sempurna khususnya buat Pak Nugroho. Oh, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat terjadi, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh karena itu sembuhkan hamba-Mu ini, bahkan Ibu Esther kakinya sembuhkan, pulihkan sehingga bisa melayani Engkau lebih lagi. Bahkan anak-anaknya, baik keluarga daripada Evelyn, berkati suami istri, bahkan anaknya, pekerjaan mereka. Bahkan Elizabeth kami terus doakan biar mujizat terjadi dalam pernikahan mereka. Mereka mendapatkan keturunan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Udah, hamba-Mu berdoa juga saat ini ya Tuhan, biarlah berkati hamba-Mu Ibu Lydia Kusuma, berikan kesehatan, bahkan juga apapun yang dilakukan hari ini untuk melayani Tuhan, biar Engkau menyertainya. Bahkan ada rencana-rencana yang luar biasa, biarlah mujizat terjadi. Hamba-Mu percaya bahwa dalam keluarga Ibu Lydia akan mengalami penyertaan Tuhan lebih lagi. Bahkan Ibu Imelda berkati kesehatan suami istri, anak-anak, usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan Bapak Yusuf juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Apapun rencana berikutnya, Tuhan menyertai dia. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Lili yang ada di Bogor, berkati kesehatannya, pulihkan keadaannya. Bahkan kami percaya mujizat demi mujizat dialaminya, baik di dalam pergumulan anak-anak, menantu cucunya, bahkan usaha mereka semuanya. Pak Indra berkati, kami percaya keluarga besar akan mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Bahkan berdoa saat ini Bapak Budi, berkati Pak Budi, berikan kesehatan, rencana-rencana yang indah yang sudah dibuat, biar Tuhan melipat gandakan sukacita itu. Bahkan buat anak menantu cucunya juga dalam penyertaan Tuhan. Bahkan apapun usaha mereka
diberkati berlimpah-limpah. Hamba juga berdoa saat ini buat Pak Prengki, Bu Sinta bersama dengan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna, pelayanan mereka diberkati, bahkan kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka kerjakan, usahakan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini buat Ibu Ito Erna Sitorus, berkati kesehatannya, pekerjaan usaha bisnisnya berkati berlimpah-limpah, apapun yang sudah direncanakan, apapun visi yang dibuat, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya, menjadikan itu berhasil dan beruntung. Bahkan orang tuanya kuserahkan kepada Tuhan, yaitu Bapak Ute Sitorus bersama istri, anak-anak, menantu, cucunya. Tuhan menyertai keluarga ini lebih lagi. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat Bapak Arnold Stefanus, berkati kesehatannya, istrinya, anak-anaknya, bahkan apa yang mereka usahakan berhasil dan beruntung. Bahkan berdoa juga buat Pak Yanto di Kota Bumi, berkati dengan berkat yang melimpah dalam kesehatan, usaha, bahkan anak-anak dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lili Yose yang ada di Jelambar, berkati, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya, bahkan anak menantu cucunya dalam perlindungan Tuhan. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Pak Arifin Saputra, berkati suami istri dengan berkat yang melimpah dalam segala aktivitas pekerjaan usahanya, bahkan kesehatan mereka Tuhan proteksi, Tuhan pelihara, khususnya Pak Arifin kemanapun melangkah hari ini, biarlah kesehatan sempurna, semakin disempurnakan. Tiba-tiba mujizat terjadi dalam nama Yesus. Bahkan kedua putranya dalam perlindungan, dalam kesehatan, kecerdasan, kepintaran turun ke atas mereka. Bahkan semua keluarga besar mereka di sana Tuhan menyertai. Bahkan berdoa buat renovasi rumah mereka biar secepatnya selesai, sehingga kesukaan bagi keluarga ini dan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Kami percaya segala biaya yang sudah direncanakan biarlah melebihi itu Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami teringat dengan Opung Pera yang ada di Tarutung Tuhan, yang dalam keadaan perawatan kesehatan di rumah sakit Tarutung. Biarlah berikan kesehatan sempurna, kesembuhan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya Opung Pera atau orang tua kami ini biar dia cepat pulang dan kesukaan bagi keluarga besar. Oleh karena itu mujizat terjadi. Biarlah waktu dia makan obat, biarlah ada mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba percaya bahwa kau jamah dokter suster untuk melakukan yang terbaik bagi mama tua ini, bahkan semua keturunannya, semua dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya pada pagi hari ini kami terbeban dengan bangsa ini Tuhan, yang dimana masih ada yang kena virus COVID. Biarlah hari ini kami bersama-sama berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sembuhkan mereka sehingga Indonesia bebas dari COVID. Mata rantai daripada COVID ini putus dalam nama Yesus, sehingga kami bebas, sebebas-bebasnya untuk beraktivitas, sehingga ekonomi bahkan usaha-usaha yang lain bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami terlalu percaya bahwa pagi hari ini Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap yang sakit sudah sembuh, mereka yang lemah sudah kuat, karena Tuhan memberikan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Akhirnya kegiatan kami hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah roh maut, roh kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona tidak bisa menyentuh kami, karena darah Yesus membentengi, memagari kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah dan nikmatilah setiap berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, Amen. Diberkatilah suamimu, Amen. Diberkatilah istrimu, Amen. anak cucumu, Amen. pekerjaanmu, Amen. bahkan di bisnismu. Amen. Dan kita bawa ke aktivitas kita, yaitu berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertemuan kita sampai di sini. Namun nanti malam jam 8 kita ada doa mesbah keluarga.
Tetap saya ingatkan Bapak Ibu, maksimalkan keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Ajak mereka untuk sama-sama berdoa bersama kita. Amin. Haleluya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ada kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu alami. Biar Bapak Ibu boleh chat kepada saya atau kirim kepada saya biar saya bisa saksikan dari tempat ini. Dan kita percaya Bapak Ibu akan membagikan setiap acara kita ini ke banyak orang sehingga mereka diberkati. Amin. Haleluya. Oleh karena itu pagi ini selamat beraktivitas, bekerja, sukses buat Bapak Ibu saudara sekalian dan maju terus, tetap semangat. Shalom.